Halo semua, selamat datang di channel ini di mana kita akan bahas topik-topik menarik seputar misteri, inovasi, sejarah, dan budaya. Nah, kali ini kita punya topik yang sangat penting dan relevan, yaitu budaya korupsi di sekolah. Mungkin nggak pernah terpikirkan, ya, kalau ternyata budaya korupsi bisa ada di sekolah. Padahal tempat ini kan seharusnya jadi wadah buat kita belajar jujur dan berintegritas. Oke, jadi pertama-tama kita perlu tahu apa sih bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi di sekolah? Nggak cuman soal duit loh, tapi juga hal-hal kecil yang mungkin sudah dianggap biasa. Mari kita bahas. Yang pertama adalah nyontek atau kecurangan dalam ujian. Nah, ini mungkin terdengar biasa, tapi kalau dibiarkan terus, kebiasaan nyontek bisa tumbuh jadi budaya buruk loh. Kalau semua sibuk nyontek, akhirnya proses belajarnya sendiri nggak dihargai. Yang kedua, kita bicara soal gratifikasi. Misalnya nih, orang tua siswa ngasih hadiah ke guru dengan tujuan agar anaknya diprioritaskan dalam penilaian. Hadiah ini bisa berupa apapun, dari uang, bingkisan, sampai voucher makan. Kalau guru menerima, ini bisa membuat siswa lain merasa diperlakukan nggak adil. Dan yang nggak kalah parah, ada juga praktik jual beli soal ujian nasional atau ujian akhir. Bayangin, soal-soal yang seharusnya rahasia malah diperjualbelikan oleh oknum tertentu, baik lewat grup WhatsApp, Telegram, atau bahkan dijual langsung. Nggak sedikit yang rela bayar mahal demi dapat bocoran soal. Nah, di sini kita lihat gimana soal ujian yang harusnya jadi alat ukur yang adil, malah jadi bahan dagangan. Gratifikasi di sekolah sering muncul dalam bentuk pemberian hadiah atau uang dari orang tua kepada guru. Meski terlihat sebagai bentuk terima kasih, praktik ini seringkali disalahgunakan agar anak mereka diperlakukan istimewa, seperti mendapatkan nilai bagus atau dispensasi khusus. Contoh kasus, guru memberikan nilai tambahan kepada siswa yang memberikan hadiah di hari ulang tahunnya. Orang tua memberikan uang kepada kepala sekolah agar anak mereka diterima di sekolah favorit meskipun tidak memenuhi syarat. Praktik nepotisme kerap terjadi dalam penerimaan siswa baru, khususnya di sekolah-sekolah unggulan. Anak atau kerabat guru sering mendapatkan prioritas, mengesampingkan siswa lain yang lebih berprestasi. Hal yang sama terjadi pada pemberian beasiswa, di mana siswa yang memiliki hubungan dengan pihak sekolah lebih diutamakan daripada siswa yang benar-benar membutuhkan. Meskipun pemerintah telah menyediakan dana bantuan operasional sekolah (BOS), beberapa sekolah masih melakukan pungutan kepada orang tua dengan dalih biaya kegiatan sekolah. Pungutan seperti ini sering tidak transparan dan bahkan menjadi kewajiban yang membebani orang tua. Misalnya biaya study tour yang tidak sesuai dengan kegiatan sebenarnya. Pembelian seragam khusus yang hanya bisa dibeli di toko tertentu milik oknum sekolah. Pertanyaannya, kenapa sih praktik-praktik ini bisa terjadi? Faktor apa aja yang bikin budaya korupsi ada di sekolah? Faktor pertama, tekanan buat berprestasi. Siswa dan guru sama-sama punya tekanan buat mencapai nilai bagus, yang akhirnya mendorong mereka cari jalan pintas. Yang kedua, minimnya pengawasan. Kalau nggak ada kontrol yang ketat, tentu lebih mudah bagi oknum untuk melakukan kecurangan. Dan terakhir, pola pikir buruk di masyarakat yang seringkali anggap korupsi itu biasa. Kalau terus dibiarkan, budaya korupsi di sekolah bakal punya dampak yang besar loh, terutama buat masa depan. Yuk, kita lihat dampaknya. Pertama, tentunya integritas siswa bakal rusak. Kebiasaan curang dari kecil bisa kebawa sampai dewasa. Kedua, kualitas pendidikan menurun. Siswa lulus dengan nilai tinggi, tapi nggak punya skill yang memadai. Dan terakhir, publik jadi nggak percaya lagi sama institusi pendidikan. Terus, gimana nih cara kita mengatasi budaya korupsi ini? Tenang aja, masih ada harapan kok kalau kita semua mau berubah. Yang pertama,
Pendidikan anti korupsi harus masuk dalam kurikulum, biar siswa tahu pentingnya integritas. Kedua, pengawasan yang ketat, terutama dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan ujian. Ketiga, penegakan aturan yang tegas. Nggak ada lagi istilah kasihan buat yang curang. Dan terakhir, guru dan kepala sekolah harus jadi teladan buat siswa. Kalau guru jujur dan punya integritas, siswa pasti akan mengikuti. Teman-teman, masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda. Kalau di sekolah saja kita udah biasa nyontek atau melakukan kecurangan lain, gimana nanti di masa depan? Mulai sekarang, mari kita jadikan sekolah sebagai tempat untuk membangun integritas dan kejujuran. Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti belajar dengan jujur dan menghargai proses. Oke, itu aja buat video kali ini. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan mari kita jadi generasi yang jujur dan berintegritas. Bye. End screen. Teks terima kasih telah menonton.